Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, kajian sejarah peradaban Islam, dan untuk malam hari ini tema kita adalah Syiah dalam arus sejarah Indonesia dan ancamannya bagi keutuhan NKRI. Ya, mudah-mudahan tema yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita, sekaligus semoga yang masih ragu dengan kesesatan ajaran Syiah menjadi hilang setelah ikut kajian ini. Karena berbicara tentang Syiah ini memang luar biasa ya, bukan baru kemarin sore, bukan, ini lama sekali ya, lama sekali perseteruan dengan umat Islam, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya membawa tema ini di masjid ini? Setiap tahun saya sampaikan tema ini karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang awam, yang belum memahami akidah Islam dengan benar, akidah ya. Jadi akidah itu penting sekali. Ditambah banyak yang belum paham juga hakikat ajaran Syiah. Kenapa? Karena di sebelah kita nih, ini Darut Tauhid, di sebelah sana itu ada namanya ya, yayasan apa? Al-Jawad. Sekarang Al Husnayain. Ya. Mereka berhaluan Syiah. Berhaluan apa? Syiah. Nah, tidak sedikit orang-orang awam yang kemudian tidak faham, sehingga mereka memandang perbedaan Syiah dengan Ahlus Sunnah ini sebatas perbedaan mazhab, sebagaimana mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, sebatas itu. Padahal permasalahan ini tidak sesederhana itu ya. Nah, kita akan bahas bagaimana sejarah munculnya Syiah di Indonesia ya, di kita di sini nih ya, dan bagaimana ajaran-ajarannya. Ketika saya menyampaikan tentang ajaran-ajaran Syiah, inti dari ajaran Syiah, kita kembali ke kitab mereka. Kenapa? Karena sekarang mudah, dulu mungkin agak susah mencari referensi Syiah ya. Sekarang mudah. Apa yang susah sekarang? Mereka sendiri mengupload kajian-kajian mereka di channel YouTube milik mereka sekarang, yang itu umum, bisa diakses siapa saja ya. Kitab-kitab mereka juga banyak, tinggal di download saja, tinggal di download, dan itu mudah sekali, asal bisa bahasa Arab. Nah, kita akan memahami ternyata yang diingatkan oleh para ulama kita dari masa dulu sampai sekarang menjadi kenyataan. Dulu kita hanya membaca di lembaran-lembaran kitab-kitab mereka saja. Sekarang kita lihat langsung bagaimana para penceramah mereka gitu ya, ulama-ulama mereka, bagaimana akidah mereka terhadap Allah, terhadap Al-Quran, juga terhadap para sahabat Ummahatul Mukminin, juga terhadap Al-Quran. Itu bisa diakses dengan mudah. Sekarang ini terbuka, Pak. Ya, nggak ada yang tersembunyi, betul tidak? Ini terutama 5-6 tahun ke belakang lah, luar biasa. Baik, mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi amal soleh
yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, kalau bukan karena amanah ya untuk mengingatkan umat tentang bahayanya akidah mereka dan ancamannya bagi NKRI, saya tidak mau membahas ini, Pak. Ya, cuman karena kewajiban kami sebagai dai, yang kita tidak mengharapkan apapun juga kecuali keridhaan Allah saja. Ya. Kenapa? Ini akhir zaman, fitnahnya luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita di dalam Al-Qur'an di banyak ayat, di antaranya di surat Ali Imran. Ya. Di surat Ali Imran, ini kalau khutbah Jumat para khatib mengingatkan wasiat takwa. Dan menarik di penghujung ayat itu kalimatnya begini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kamu meninggal dunia. Wala tamutunna, ada nun taukid di sana, penekanan, jangan kamu sampai mati kecuali kamu mati di atas iman sebagai muslim. Nah, kita timbang bagaimana seseorang yang meyakini bahwasannya Ummahatul Mukminin, istri Nabi, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, itu di neraka. Kata mereka begitu, kita lihat nanti. Ini bukan kalimat saya, hadirin sekalian, kita saksikan dan bisa diakses, lihat di YouTube banyak ya, tinggal klik. Sekarang zaman mudah lah, mudah. Jadi kita munculkan, ya, kita munculkan. Dan banyak juga karya-karya ilmiah, dari mulai tesis, disertasi yang membedah tentang bahayanya ya, Syiah ini. Banyak sekali dalam semua sisi. Dari sisi sejarah, bagaimana mereka mendistorsi sejarah, ya. Dari sisi politik, bagaimana keyakinan mereka itu mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, dan bisa kita buktikan. Baik, minimal kewajiban kami mengingatkan umat Islam Ahlus Sunnah agar kokoh akidahnya, itu saja ya, agar tahu bagaimana penyimpangan kelompok yang satu ini dan bagaimana waspada darinya gitu. Syukur kalau ada orang-orang yang mungkin baru berempati, baru senang gitu ya dengan orang-orang Syiah, karena ada tuh yang datang kepada kami ya, karena keawaman mereka gitu, datang kepada kita konsultasi, saya sampaikan, saya tegaskan. Nah, mudah-mudahan yang seperti itu masih bisa kembali kepada al-haq. Baik, mari kita bahas tentang Syiah ini ya. Yang pertama, hadirin sekalian, kita bahas dulu tentang pengertian Syiah. Nanti kita bahas sejarahnya, kemunculannya, dari kapan muncul istilah Syiah sampai Syiah ada di Indonesia ini kapan gitu loh ya, dan siapa tokoh-tokohnya dan apa bahaya pemikirannya. Oke, kita bahas. Yang pertama, pengertian Syiah. Apa itu Syiah? Secara bahasa ini terambil dari kata syaya'a yusyayi'u.
Apa artinya? Mendukung, membela, dan menolong. Jadi makna umum dari kata Syiah itu para pendukung, pengikut, dan pembela. Kata orang Sunda mah bobotoh. Bobotoh Persib. Nah, itu kalau pakai bahasa Arab secara bahasa boleh kita katakan Syiah Persib. Nah, boleh itu. Dan sampai sekarang digunakan kalimat Syiah ini gitu. Secara bahasa sering digunakan. Jadi pembela yang fanatik itu Syiah bahasa Arabnya. Ya. Sebagai contoh, Syiah Muhammad artinya pengikut Muhammad atau pecinta Muhammad atau kelompoknya Muhammad. Secara bahasa ya begitu. Oleh karena itu dalam arti bahasa, muslimin bisa disebut sebagai Syiahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pengikut Nabi Isa alaihissalam bisa disebut sebagai apa? Syiahnya Nabi Isa alaihissalam. Ini Syiah secara bahasa. Nah, kata Syiah secara bahasa ditemukan di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Qasas ayat yang ke-15. Ya. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haza min syi'atihi wa haza min aduwih." Ya, ada Syiah nih. Di bahasa Arabnya begini, Syiah itu shin, ya, ya, ain dan tak marbutah, Syiah. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Ini ketika Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Ya, kisah Nabi Musa bersama siapa? Bersama Fir'aun. Itu Al-Qasas. Hadza yang seorang ini min syi'ati dari golongan Bani Israel. Nah, dari golongan di sini, dari kelompok pendukung pembela. Wa hadza dan seorang lagi, dan ini min aduwi dari musuhnya. Kaumnya Fir'aun. Kipti, orang Kipti ya. Ada tidak kata Syiah di sini? Secara bahasa. Selanjutnya ada juga di dalam Al-Quranul Karim surat As-Saffat ayat yang ke-83, faqala ta'ala wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sama kalimatnya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Maksudnya golongan Nuh. Iya, nasab Nabi Ibrahim pasti kembali kepada Nabi Nuh. Nabi Adam itu Abul Bashar ya, bapaknya manusia yang pertama. Yang kedua itu Nabi Nuh Abul Bashar As-Sani. Dan yang ketiga Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Jelas tidak? Jadi setelah terjadi banjir di zaman Nabi Nuh, binasa semua kecuali orang-orang yang beriman ke Nabi Nuh, beberapa orang saja, nggak banyak. Termasuk ketiga anaknya, yang satu kan durhaka. Siapa namanya? Yam. Namanya Yam atau Kan'an. Yang tiga beriman. Ada Sam yang nanti melahirkan orang-orang Arab, orang Romawi. Ada Ham yang melahirkan orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Ada Yafis yang melahirkan orang-orang Mongol, orang-orang Cina, Asia. Ya, itu kata para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah membahas itu. Jelas ya? Wa inna min syi'ati la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Kelompoknya, nasabnya nyambung ke Nabi Nuh gitu. Kita buka kitab Al-Qamus. Ini kitab kamus bahasa Arab ya. Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah. Dalam kitab Al-Qamus
dan syarahnya Tajul Arus, terkenal kalau yang orang pesantren, yang kuliah agama atau orang-orang yang mempelajari bahasa Arab pasti familiar dengan kitab ini, Pak. Itu banyak ya, jilidnya banyak sekali. Tajul Arus disebutkan Syiah seseorang, artinya pengikut dan pembela. Ini secara bahasa. Asal kata Syiah adalah sekelompok manusia yang tersendiri dan setiap orang yang membantu orang lain dan orang-orang yang berkelompok dalam aksi membela seseorang disebut dengan Syiah. Ya. Oke, sekarang Syiah secara istilah, Syiah yang kita kaji, Syiah yang kemudian menjadi istilah yang sangat terkenal. Berbicara tentang Syiah, mesti lawannya siapa? Siapa lawannya? Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Syi'i, Sunni, Syiah, Sunnah gitu. Baik, apa pengertiannya? Ya, saya simpulkan dari berbagai macam kitab ya. Ada buku bagus ini. Disertasi Ustadz Khalili Hasib, beliau salah seorang dosen di Universitas Darussalam Gontor, S1, S2, S3 di Universitas Al-Azhar Mesir, kuliahnya Fakultas Usuluddin. Diterjemah bukunya nih, disertasi diterjemahkan Sunni dan Syiah mustahil bersatu. Ini disertasi doktor loh, nggak main-main ya, Al-Azhar lagi ya. Dan dulu saya pernah membedah di Masjid At-Taqwa dulu, dalam masa sekali dulu ya, saking lamanya lupa lagi tahunnya. Mungkin tahun-tahun sekitar tahun 2014 lah kalau tidak salah ya. Ini ya. Jadi Sunni dan Syiah mustahil bersatu. Oke, apa itu Syiah? Syiah adalah kelompok yang mengaku sebagai pembela Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya menjadi nama khusus bagi mereka. Mereka meyakini bahwa setiap rasul memiliki pewaris kerasulan, sebagaimana Musa pewarisnya Harun atau Yusha' bin Nun, maka Muhammad pewarisnya adalah Ali dan keturunan Ali. Maka kepemimpinan Ali dan 11 keturunannya adalah kepemimpinan yang sah berdasarkan nas penunjukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya adalah ma'sum. Ini Syiah ya, ini Syiah. Jelas ya sampai di sini ya? Ya. Syi'i Sunni, Syiah Sunnah. Nah, itu lawannya. Ya. Oke, sekarang kita bahas sejarah munculnya Syiah. Ini kapan mulai muncul Syiah? Ini di zaman Nabi ada Syiah nggak di zaman Nabi? Oh, ini Syiah gitu. Mengaku pecinta Ali, pecinta Ahlul Bait, ada nggak di zaman Nabi yang mulia? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Di zaman Abu Bakar ada tidak? Tidak ada. Di zaman Umar Ibnul Khattab ada tidak? Tidak ada. Kapan munculnya? Munculnya di masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama ya. Oke. Nah, Syiah ini siapa pencetusnya? Pencetusnya ada seorang Yahudi yang berasal dari Son'a, Yaman. Siapa namanya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin
bin Saba al-Yahudi. Nah, Abdullah bin Saba ini orang Yahudi, dia masuk Islam di masa Utsman bin Affan. Dia pura-pura masuk Islam karena kebencian kepada kaum muslimin, munafik. Kenapa? Jadi ketika orang-orang Persia, orang-orang Romawi dulu, termasuk orang-orang Yahudi, nggak bisa mengalahkan kaum muslimin lewat militer, tuh nggak bisa, terlalu kuat muslimin. Ya, bayangkan Nabi wafat, itu Islam sudah menyebar satu jazirah Arab. Nabi wafat, Nabi sudah menghantarkan para sahabat ke pentas, ya, internasional kalau sekarang begitu. Jelas tidak? Maka nanti di masa Abu Bakar itu luar biasa, Syam dikuasai. Belum meninggal, lanjut oleh Umar bin Khattab. Apa yang menjadi target utama, paling utama apa ketika mereka bergerak ke arah utara dari Madinah itu? Target utama adalah pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang dijajah oleh orang-orang Romawi. Kan Nabi yang mulia tahun 10 setelah kenabian itu kan Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena memang semua Nabi dan Rasul itu saling berkaitan. Risalah yang dibawanya sambung menyambung, nggak terputus. Jelas ya? Ya. Yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa. Dulu belum ada Masjid Nabawi, belum. Walaupun keutamaannya, ya, Masjid Nabawi itu di atas Masjidil Aqsa, itu kemuliaan dari Allah untuk Nabi gitu. Tapi belum ada Masjid Nabawi, belum ada. Mana dalilnya? Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah, ayu masjidin udhiya fil ardi awal. Ya Rasul, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Maka Nabi yang mulia menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Summa ayun ya Rasulullah, kemudian setelahnya masjid apa lagi? Nabi menjawab, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma, berapa jarak pembangunan antara keduanya itu? Arba'una sana, 40 tahun. Ya. Nah, nanti yang meninggikan pondasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama Ismail meninggikan pondasi Ka'bah setelah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Nabi Ibrahim bersama Ishak meninggikan Masjidil Aqsa. Ya, nggak nyambung ke Nabi Ibrahim. Ya. Dan nanti dari Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak nanti lahir Bani Israel. Ya, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, diantaranya Yusuf, Bunyamin. Ada Yahudi nanti disebut Bani Yakub atau Bani Israel. 12, Bu. Terus. Nah, nanti ya puncak kejayaan orang-orang Bani Israel itu di saat Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Megah sekali Masjidil Aqsa di masa itu. Yang bangun siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tanahnya dari dulu udah segitu, emang ada yang namanya Masjidil Aqsa, sama seperti Masjidil Haram. Jangan kebayang yang sekarang Masjidil Haramnya mewah bangunannya, ya, menaranya luar biasa, di depannya hotel, luar biasa. Itu tergantung siapa yang memerintah. Ya,
Allah takdirkan kita nih, saya, bapak ibu hidup di zaman ini menyaksikan bagaimana megahnya Masjidil Haram. Jelas. Dan Masjid Nabawi kan belum lama itu. Coba lihat sekarang mudah ya, kalau dilihat bagaimana bangunan Masjidil Haram di tahun 50-an itu nggak semegah sekarang, kalah sama Masjidil Aqsa megahnya itu. Nah, Al-Aqsa dibangun itu di masa siapa? Di masa Bani Umayyah itu. Ada bangunan Qubatus Sakhrah itu, Jami' Qibli, sampai sekarang terkenal itu ya. Ya kembali, jadi itu ya. Nah, jadi ketika mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin, maka mereka mencari cara lain untuk memporak-porandakan muslimin. Di masa Abu Bakar kompak, kuat. Di masa Umar kuat, nggak bisa. Nabi yang menyampaikan. Di masa Utsman di awal-awal kuat, di masa akhir mulai. Di masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, Abdullah bin Sabah inilah yang kemudian membawa ajaran al-wasiyah, dan ini nanti menjadi rukun iman orang-orang Syiah. Berbeda rukun imannya dengan kita. Dia punya rukun iman namanya al-imamah, wajib percaya kepada 12 imam, termasuk nanti al-wasiyah, wasiat. Ini karena Abdullah bin Sabah inilah yang mendesain ya, orang mana? Orang mana? Yahudi. Nanti dia dalam perjalanannya berkolaborasi dengan orang-orang Persia. Makanya ajarannya mirip, ajaran satu mirip seperti ajaran Persia dulu Majusi dengan ajaran Yahudi, mirip banget, Pak. Ya. Nah, Abdullah bin Sabah ini memang orang Syiah. Para ulama Syiah itu ada dua kelompok. Yang pertama ada yang meyakini memang ada sosok Abdullah bin Sabah, ada, dan itu ada di kitab-kitab induk mereka. Tetapi sebagian ada yang menolak. Oh, itu fiktif saja katanya, tokoh fiktif. Wah, ini nggak paham. Atau jangan sedang bertakiyah, nah kan, maka punya ajaran takiyah ya, batak itu berbohong gitu ya, menyembunyikan sesuatu. Susah kita sama orang Syiah ini gitu ya, sedang jujur sedang bohong nih, karena bagian dari akidah mereka takiyah itu gitu ya. Nah, jadi Abdullah bin Sabah dulu dia yang pertama kali menyebarkan isu bahwa setiap nabi itu punya pewaris, pelanjut, wasiat. Begitu. Dia menggembosi kepada orang-orang Islam, digembos itu, awalnya gitu. Nabi Musa punya pewaris, siapa? Yusha bin Nun. Baru dengar nama ini ya, Yusha bin Nun, ada di Surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, ya, itu yang mendampingi Nabi Musa siapa? Pembantunya, siapa namanya? Muridnya siapa namanya? Yusha bin Nun. Makamnya di mana? Makamnya sekarang ada di Yordania. Alhamdulillah. Beberapa kali saya ke sana kalau bawa program Napak Tilas Bumi Para Nabi, Rihlah Imaniyah, ke Yordan, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dan ke Mesir. Itu makam-makam para nabi ada di sana. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Nah, Nabi Muhammad juga punya. Nah gitu. Siapa? Ali. Nah gitu. Nggak mungkin masa nggak punya pewaris. Ini udah mulai nih. Di sini awalnya nih. Ya. Dan mereka mulai membisikkan, ya, orang-orang di waktu itu kan orang Islam tidak semuanya kuat keislamannya, betul tidak? Ada yang baru masuk Islam, tidak semuanya juga kuat keislamannya, terbatas sejarak yang jauh gitu kan, itu pengaruh itu. Maka nanti kelompok ini, gerakan ini memunculkan para pemberontak. Ya kan, karena Abu Bakar sudah wafat,
Umar sudah wafat, tinggal Utsman kan? Kata mereka apa? Berarti setelah Nabi wafat itu harus yang menjadi pengganti itu Ali bin Abi Thalib. Dan orang Syiah sekarang punya keyakinan itu. Jadi dulu dia ngaranglah hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Apa diantaranya? Jadi Allah perintahkan Jibril, nanti ya Nabi diperintahkan untuk berhaji, untuk berwasiat. Maka nanti katanya sepulang dari haji wada, Nabi yang mulia itu ketika akan pulang ke Madinah, Nabi singgah di sebuah tempat kecil kampung yang di sana ada mata air, namanya Ghadir Khum. Di sanalah Nabi berwasiat bahwa Ali lah penggantinya. Luar biasa itu. Maka orang Syiah punya hari raya selain Idul Fitri, Idul Adha, punya Idul Ghadir. Bahkan itu lebih mulia bagi mereka, Idul Ghadir. Hari di mana Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti resmi. Maka yang merebut dari Ali itu kafir. Nah, gitu, kepemimpinan. Setelah Nabi wafat, yang merebut siapa? Katanya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu kafir. Ya, menentang, tidak menjalankan wasiat. Nanti dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kafir mereka. Umar juga dilanjutkan oleh Utsman, sama-sama. Bayangkan bahaya tidak? Ngeri, Pak. Ya. Sudah Isya belum? Sudah? Sudah. Ini baru muqaddimah ini. Taib, ba'da Isya dilanjutkan. Ya, ba'da Isya dilanjutkan. Yang mau ikut silakan duduk di sini. Ya. Kita ini baru muqaddimah, ini baru sejarah ya. Ini awalnya, belum bagaimana Syiah masuk ke Indonesia, ini belum. Ini ada 4 fase sampai sekarang besar ini ya. Dan bagaimana ajarannya yang paling penting kita bahas nanti insyaallah setelah sholat Isya insyaallah. Baik, tidak ada tujuan lain kecuali kita ingin agar kita kuat akidah kita, kokoh akidah kita. Hati-hati karena akidah bisa batal sebagaimana iman, sebagaimana wudu bisa batal, sholat bisa batal, sama iman pun bisa batal. Ada pembatal keimanan. Hati-hati. Ya, Allah alam bisawab. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Hadirin sekalian, kita lanjutkan sesi yang kedua ya. Tema kita Syiah dalam arus sejarah Indonesia dan ancamannya bagi keutuhan NKRI. Ini kajian ini disimak juga di banyak tempat live via YouTube ya. Masjid Darut Tauhid. Baik. Yang di masjid boleh merapat, yang akan ikut yang ada boleh merapat ke tengah, Pak. Silakan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya sampaikan tentang sejarah kemunculan Syiah. Jadi munculnya Syiah ini di masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pendirinya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahudi. Dialah yang pertama kali menyebarkan isu bahwasannya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak atas imamah daripada Abu Bakar dan Umar. Ini apa namanya? Al-imamah. Yang menjadi akidah mereka, rukun iman mereka itu adalah imamah. Wajib mengimani imam-imam mereka. Siapa saja kita lihat. Yang dimaksudkan imam-imam mereka di sini adalah ini dia ya. Jadi ada 12 imam. Ini dia yang dimaksudkan. Imam yang pertama kali siapa? Imam orang-orang Syiah yang pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Nanti Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Ini dari Fatimah. Setelah Ali maka Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Ini kata mereka, ini versi mereka ya. Kemudian Al-Husain bin Ali. Ali bin Abi Thalib
Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali. Ini Ali ini kunyahnya panggilannya Abul Hasan atau Abu Turab. Lakabnya Al-Murtada. Ya, yang lahir pada tahun 23 sebelum hijrah ya, wafat tahun 40 hijriah. Al-Hasan bin Ali kunyahnya Abu Muhammad, lakabnya gelarnya Az-Zaki. Ya, Az-Zaki lahir tahun 2 hijriah setelah hijrah ke Madinah, dan wafat tahun 50 hijriah, diracun. Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Yang ketiga, Husain bin Ali, ini adiknya Al-Hasan. Ya, Al-Husain bin Ali panggilannya Abu Abdillah, lakabnya Asy-Syahid, yang syahid di padang Karbala, yang lahir tahun 3 Hijriah, itu selisih setahun saja ya. Jadi bedanya setahun saja. Meninggal tahun 61 Hijriah. Kemudian yang keempat ada namanya Ali ibn Al-Husain. Husain ini jadi yang selamat dari pembantaian di padang Karbala, ini Ali. Ali ibn Al-Husain kunyahnya Abu Muhammad, lakabnya Zainal Abidin, maka dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Ya, yang lahir tahun 38 Hijriah, kemudian wafat tahun 95 Hijriah. Kemudian putranya ada Muhammad bin Ali bin Al-Husain atau Abu Ja'far atau Al-Baqir. Ya. Yang keenam Ja'far bin Muhammad bin Ali ibn Al-Husain bin Ali, ke atasnya begitu ya. Ini gelarnya As-Sadiq atau Ja'far Sadiq. Ada Zainal Abidin, Al-Baqir, Ja'far Sadiq. Yang ketujuh namanya Musa bin Ja'far bin Husain, gelarnya Al-Kazim, Musa Al-Kazim. Yang kedelapan Ali bin Musa bin Al-Husain, gelarnya Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha. Kemudian yang ke-9 Muhammad bin Ali bin Ja'far, gelarnya Al-Jawad. Nah, di sebelah itu namanya Al-Jawad itu. Mereka disebut kepada apa? Kepada para imam-imamnya ya, versi mereka. Padahal semua ini mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya mereka mengklaim. Maka tadi kan mereka mendistorsi sejarah diantaranya. Kemudian siapa lagi? Ali bin Muhammad bin Ja'far, panggilannya Al-Hadi, gelarnya Al-Hadi. Kemudian ada yang ke-11, imam mereka itu Al-Hasan bin Ali Al-Askari, gelarnya Al-Askari. Dan yang terakhir yang 12 yang kata mereka menghilang, namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari atau Al-Mahdi. Nah, mereka punya akidah Al-Mahdi. Kata mereka akan muncul nanti di penghujung akhir zaman, siapa namanya? Al-Mahdi, Imam Mahdi versi mereka itu ada. Ya, ini dia kata mereka sekarang sedang menghilang. Maka nanti akidah mereka ada akidah ghaibiyah namanya. Apa akidah al-ghaibiyah? Ada ar-raj'ah, ada al-ghaibiyah. Apa itu ar-raj'ah itu? Ini akidah mereka nih. Ya, mereka meyakini bahwa imam-imam ini semua akan dibangkitkan lagi sebelum hari kiamat. Itu ar-raj'ah, akan kembali, akan hidup lagi. Apa namanya? Ar-raj'ah. Jadi imam-imam mereka ini akan hidup lagi nanti, akan hidup lagi sebelum kiamat. Ya, akhir zamannya kata mereka begitu, akan dibangkitkan lagi, akan hidup lagi nanti. Ya, hanya ngeri kata mereka nanti ini kalau sudah muncul nih, terutama ini Al-Mahdi versi mereka akan datang ke Madinah dan akan menggali kuburan Abu Bakar dan Umar dan akan disembelih itu Abu Bakar dan Umar. Coba ini akidahnya ngarang-ngarang aja, kurang ajar mereka itu ya. Ya seperti itu, inilah Syiah. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan imamah. Mereka meyakini ada 12 imam. Nah, itu yang pertama kali itu siapa namanya yang menghembuskan? Ya, orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Ya. Yang kedua, Syiah. Ini ya, yang kedua nih. Nah, jadi
lahirnya pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan terakhir ya, sampai berujung kematian Utsman syahid ya, dan diangkat Ali bin Abi Thalib. Ini yang sudah saya bahas tadi ya. Nah, ketika Ali menjadi khalifah, maka terjadilah perpecahan. Kembali yang menjadi otaknya, yang menjadi aktor intelektualnya siapa? Abdullah bin Sabah. Masih dia ya. Maka nanti terjadi memang perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Di mana permasalahannya? Bagaimana menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Ini yang dikenal dengan istilah fitnah kubro dalam sejarah Islam. Ada fitnah kubro, yaitu fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jelas tidak? Oke, langsung ya. Nah, jadi ketika itu mulai muncul ada perang Jamal, nanti ada perang Siffin ya. Nah, di sana mulai muncul istilah Syiah tuh kencang sekali. Syiahnya Ali, ada Syiahnya Muawiyah. Jelas? Apa tadi arti Syiah itu? Kelompok, golongan. Ada kelompok yang pro Ali, ada kelompok yang pro Muawiyah. Itu Syiah. Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah. Nah, ketika terjadi tahkim ya, arbitrase itu, yang mana mereka faham bahwa ada aktor intelektual nih, maka sepakat antara Ali dengan Muawiyah akan berdamai. Maka kalau Ali dan Muawiyah berdamai, wah bahaya, terancamlah mereka yang menjadi pembunuh siapa? Utsman. Sementara para pembunuh Utsman banyak itu ada di barisan Ali, bersembunyi di barisan Ali. Ali tahu. Makanya kenapa Muawiyah belum mau berbaiat? Tegakkan dulu kisos atas pembunuh Utsman, karena beliau Muawiyah itu sebagai walinya, keluarga besar dari Utsman. Jelas tidak? Jadi sini nih ya awalnya gitu. Nah, kalau kita Ahlussunnah meyakini benar Ali beristihad, juga Muawiyah beristihad. Nah, Ahlussunnah meyakini yang paling benar tuh istihadnya Ali, Muawiyah salah. Tapi salahnya mujtahid itu dapat nilai 1, betul tidak? Salahnya berpahala, Pak. Karena sama-sama prinsipnya pakai dalil juga, mereka orang luar biasa. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas tidak? Ya. Dalam masalah itu, Muawiyah itu faqih, sahabat yang luar biasa, sangat luar biasa keagungannya. Ya. Hati-hati nih kalau kita membenci Muawiyah, hati-hati. Ya, sahabat Nabi. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu marah ketika ada yang menyampaikan engkau lebih utama daripada Muawiyah. Ya, yang membandingkan lebih mulia mana Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka ulama setelahnya marah. Ya, ada Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, kata beliau itu enggak apple to apple gitu ya. Itu sahabat, ini tabiin kan. Kita tahu keutamaan Umar bin Abdul Aziz, tapi kenapa dibandingkan dengan Muawiyah? Itu sahabat, kata ulama ini. Ya, belum menyampaikan debu yang nempel di hidungnya Muawiyah lebih utama itu. Artinya apa? Itu nggak bisa diungguli oleh siapapun, karena sahabat itu luar biasa gitu. Ini akidah kita nih. Terjadi perdamaian, arbitrase kan, dari kubu Utsman, dari kubu siapa? Ali ada Abu Musa al-Asy'ari, dari kubunya Muawiyah ada Amr bin As, sepakat. Nah, nanti ketika Ali menerima arbitrase ini, nah Syiahnya Ali ini nggak terima gitu ya. Jelas tidak? Kelompok yang lain nggak terima, maka nanti ada yang ekstrim. Ekstrim bagaimana?
Yang pertama ekstrim itu apa? Dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ali dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafir Ali. Nah, ini cikal bakal Khawarij. Apa? Cikal bakal Khawarij. Ini aneh tidak? Ini luar biasa nih, muncul paham ini nih. Ya. Ali Muawiyah berselisih karena mereka punya argumen pegang dalil. Ini apa landasannya? Kelompok ini muncul, kelompok apa? Khawarij. Yang karena itulah kemudian ya mereka benci sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Ali. Coba bayangkan ini, kurang ajaran udah lepas, sudah sesat itu ya. Kita bunuh Ali, kafir kata mereka. Muawiyah juga kafir. Amr semua akan dibunuh mereka, Pak. Yang berhasil dibunuh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak berhasil. Amr bin As tidak berhasil, juga Abu Musa tidak berhasil. Yang berhasil dibunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, jelas tidak? Ada Syiah nih. Jadi awal itu politik saja, hanya politik. Kekuasaan, pemerintahan. Oke, sekarang yang ketiga. Sejarahnya bagaimana? Syiah mulai muncul istilah Syiah itu bermula setelah gugurnya Husain bin Ali di Karbala pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Kenapa orang-orang Syiah suka merayakan ini? Jelas tidak? Ya, tadbir melukai diri itu. Ya, memukul-mukul dengan pedang sampai berdarah-darah itu di tanggal 10 Muharram. Maka para pengikut Al-Husain menyesal secara mendalam akan tragedi itu, kemudian melembagakan dendam kepada siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sehingga saat itulah muncul semboyan mereka, kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura. Setiap jengkal bumi adalah Karbala dan setiap hari adalah semangat Asyura. Nah, ini dia nih. Jelas tidak? Dari sini. Maka nanti ya kita simpulkan bahwa Syiah itu benihnya adalah orang Yahudi. Siapa namanya? Abdullah bin Saba, yang membisikkan tentang ya al-wasiyah tadi itu, wasiat. Setiap nabi punya pewarisnya. Kalau Nabi Musa diwariskan kepada Yusha' bin Nun, semua nabi juga punya, maka Nabi Muhammad itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi sana awalnya. Terus kemudian digembosi sampai kemudian ada orang yang terprovokasi, berujung kepada saatnya siapa? Utsman bin Affan. Lanjut kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai pecah dengan Muawiyah. Ya, korban banyak. Itu ulah mereka itu. Nanti puncaknya ketika Husain bin Ali dibunuh di Karbala, padahal yang ngundang mereka, yang berkhianat mereka. Itu penting sekali kita pahami, saudaraku. Jelas tidak? Itulah sejarah Syiah, Pak. Nah, nanti dalam sejarah perjalanan Syiah ini, nanti mereka memang terus luar biasa dendamnya kepada Ahlussunnah ini. Ya, sampai kemudian kita tahu ya orang-orang Syiah ini nanti mereka juga mendirikan daulah-daulah. Ada seperti di zaman Abbasiyah ada namanya Daulah Buwaihi. Itu daulah orang Syiah itu. Di mana-mana mereka pasti akan memberontak. Nah, ini kenapa saya katakan ancamannya bagi NKRI. Karena mereka punya akidah apa? Al-imamah. Rukun iman mereka al-imamah. Mereka tidak akan mengakui pemimpin selain imam-imam mereka. Sekarang mereka ikut karena mereka sedikit, belum banyak. Bertakiyah mereka. Kalau sudah kuat, hati-hati. Dulu Iran juga begitu. Ya. Ketika muncul Khomeini dengan pergerakannya itu yang diangkat ini semua ini. Ini kalimat Khomeini ini dulu menggaungkan kalimat kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura, untuk mengkudeta rezim Muhammad Reza Shah Pahlavi itu tahun berapa? Tahun 79. Itu revolusi. Kita bahas ke depan bagaimana Syiah masuk ke Indonesia ya. Intinya ini dia Syiah. Jadi puncaknya ketika Al-Husain bin Ali terbunuh.
Mereka merasa bersalah ya karena mereka yang mengundang Husain, dan mereka pula yang membiarkan Husain terbunuh oleh orang-orang ya, orang yang bejat, para penjahat itu ya. Baik. Nah kita, nah kembali kita nih Ahlus Sunnah, coba saya mau tanya, apakah Husain bin Ali ketika syahid terbunuh itu apakah terhina? Tidak. Justru sempurnalah nikmat Allah kepada Husain bin Ali. Kenapa? Karena Husain bin Ali syahid, dibunuh biasa. Yang namanya dibunuh itu biasa bagi para pejuang. Sejarah kita mengajarkan itu, betul tidak? Umar bin Khattab wafatnya dibunuh, ya. Utsman bin Affan dibunuh. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib dibunuh. Al Hasan diracun. Husain dibunuh. Banyak. Bahkan ada orang yang terkenal luar biasa. Siapa namanya? Saifuddin Qutuz, yang merontokkan mitos pasukan Tatar Mongol tak terkalahkan, hebat. Itu muncul Saifuddin Qutuz dari Mesir dalam perang apa? Dalam perang Ain Jalut. Kalah tuh orang-orang mana? Orang-orang Mongol, Tatar kalah itu. Padahal jumlah pasukan tidak sebanding. Rontok mitos pasukan Tatar hebat, Mongol hebat. Bayangkan ya. Nah, Saifuddin Qutuz dibunuh matinya. Biasa Pak, jelas tidak? Emang yang tidak berjuang nggak mati gitu, hidup terus, mati juga, cuman pilih mau mati di atas tempat tidur, di atas kasur, tanpa karya, tanpa ya, atau mau berjuang di jalan Allah, kemuliaan ketika syahid di jalan Allah, seperti itu ya. Ya kembali ya, ini dia. Sekarang oke, sebelum ajarannya kita bahas dulu bagaimana sejarah masuknya Syiah ke Indonesia. Nah tadi kan secara umum ya, nanti ada Bani Buwaihi itu di masa Abbasiyah ada ya, bahkan di masa akhir pemerintahan Umayyah sudah ada mulai pemberontakan. Nah, orang yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait, itu yang mereka jual seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya, nanti juga ada nama Daulah Fatimiyah di Mesir ya. Apa Daulah Fatimiyah itu Syiah juga, itu Syiah yang dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan mereka lah benalu. Maka ketika Salahuddin berhasil menguasai negeri Syam termasuk Mesir ya, dibereskan dulu Syiah Fatimiyah itu, kalah itu Syiah Fatimiyah itu, dirubah kurikulum pendidikan semua, sampai kemudian dengan mudah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis dari orang-orang salib. Itulah sejarahnya begitu. Orang-orang Syiah itu sepanjang sejarahnya banyak pengkhianatan terhadap umat Islam ya. Jadi ada daulah, ada Daulah Ubaidiyah, Fatimiyah, Daulah Buwaihiyah gitu ya, ada. Nanti yang menghancurkan Syiah Buwaihi itu, dinasti itu siapa? Turki Saljuk. Turki Saljuk. Nah, Turki Saljuk ini ada tokoh hebat, siapa namanya? Namanya adalah Tugrul Bek. Nah, dialah yang mengalahkan orang-orang Syiah Buwaihiyah, pengkhianat yang akan meruntuhkan Daulah Bani Abbasiyah yang Sunni. Dia ingin bangun kerajaan Syiah, tapi kalah sama Tugrul Bek. Ya. Nanti dari Turki Saljuk nanti muncul Turki Utsmani yang lama, yang nanti puncak kejayaannya pada masa Sulaiman Al-Qanuni. Itu cicitnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Itu Turki Utsmani namanya itu. Itu kalau ingin paham Turki Utsmani, kaji dulu Turki Saljuk, karena munculnya Turki Utsmani tidak bisa dipisahkan dari Turki Saljuk. Jelas tidak? Kembali ya. Oke, sekarang bagaimana? Itu begitulah sejarahnya. Nah, bagaimana Syiah masuk ke Indonesia? Yang pertama,
Syiah masuk ke negeri ini seiring dengan banyaknya orang-orang Hadramaut datang ke Indonesia. Tapi ingat, dulu Syiah yang masuk ke kita itu Syiah Zaidiyah. Syiah apa? Zaidiyah. Loh, kok ada? Ya, ada macam-macam golongan Syiah. Jadi mereka itu bermacam-macam juga, Pak. Nah, semua itu bermuara kepada 5 ini, kelompok ini. Ada Syiah Al-Kisaniyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Al-Imamiyah, ada Syiah Gulat, dan ada Syiah Al-Ismailiyah. Ya. Nah, sekarang yang eksis, yang mereka punya negara yang bernama Iran itu Syiahnya Imamiyah. Nama lainnya Isna Asyriyah atau Syiah Ja'fariyah, sama. Ini masih ini juga. Ya. Dan ini yang banyak termasuk Syiah yang ada di Indonesia, ya Syiah ini. Sekarang, dulu ini apa, gimana sejarahnya? Jadi Syiah Zaidiyah ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Ada, kita akui ada. Kok dekat bagaimana? Karena mereka mengakui kepemimpinan pemerintahan Abu Bakar, mengakui kepemimpinan Umar, mengakui kepemimpinan Utsman. Tentu kalau Ali tentu. Tetapi kalau ditanya yang lebih berhak itu siapa sebenarnya sih? Pasti mereka menjawab adalah Ali. Tetapi kita beriman, sudah terjadi, kita meyakini, kita percaya, kita mengakui kepemimpinan siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, mendengar itu orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, Utsman tidak terima. Ya, meninggalkan Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Jelas ini, gini. Ali punya anak siapa? Al Hasan dan Husain. Dari Husain nih. Husain punya anak, di antaranya Ali yang selamat tidak dibantai di Karbala. Namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali. Panggilannya Ali Zainal Abidin, berarti cucunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya. Nah, Ali Zainal Abidin punya anak namanya Zaid. Zaid bin Ali bin Al Husain bin Ali. Paham tidak? Pak Belit dihafalkan ya. Nah, memang mereka orang-orang yang lurus. Makanya ketika itu ada penyimpangan, tegas ditinggalkan kata Ali, ya, kata Zainal ini, Zaid ibn Ali ini, rafattumuni, kalian berpaling dariku, kalian meninggalkanku, ya silahkan. Nah, rafattumuni ini kemudian menjadi istilah Syiah Rafidah yang kekeh. Kamu kenapa tidak mengkafirkan Abu Bakar gitu, Umar dan Utsman? Mereka kafir, kekeh. Rasanya tidak. Ya, kita mengakui mereka kok. Aja kalau bicara keutamaan pasti jawabannya Ali lebih utama, tapi mereka mengakui itulah Zaidiyah. Makanya banyak kesamaan dengan kita. Nah, itulah Syiah ke Indonesia dulu. Kapan itu masuknya? Di awal abad-abad awal, ya abad ke-8 kan. Islam datang ke kita itu pakai teori Arab, ya. Buya Hamka menyampaikan bukan dari Gujarat, bukan. Pertama kali masuk ke sini dari awal, dari abad 1 Hijrah sudah ada ke sini. Jadi zaman Umayyah, Abbasiyah sudah ada, Islam ke Nusantara sudah ada. Udah kita bahas ya, pertemuan yang dulu, lihat di YouTube lah, adalah. Ya, intinya apa? Intinya adalah Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah ini banyak berkembang di Hadramaut, di Yaman. Ya, berkembang di Yaman. Nah, jangan aneh kalau ada orang-orang yang memang keturunan Rasul, habaib istilah itu, ada yang Syiah Zaidiyah, dekat sama Ahlus Sunnah. Tapi sekarang sudah nggak ada. Di mana coba tunjukkan sekarang? Ada nggak sekarang? Nggak ada. Yang pertama ya, maka sepanjang sejarahnya akur kan? Akur. Betul tidak? Akur. Antara Sunni dengan Syiah Zaidiyah maksudnya.
Karena mereka tidak mengkafirkan kan, hanya beda-beda saja, ya wajar. Kalau ada diskusi dialog alot, nanti mereka masuk tuh menjadi Sunni tuh. Contoh siapa? Ada ulama besar, ulama mereka tuh dari Zaidiyah dulu namanya Imam As-San'ani, dan juga Asy-Syaukani, dia punya kitab. Kalau As-San'ani mensarah Bulughul Maram, namanya kitab Subulus Salam. As-San'ani itu Syiah Zaidiyah, tapi dia menjadi Ahlus Sunnah. Kalah debat, balik ke Ahlus Sunnah. Siapa lagi? Termasuk diantaranya adalah Asy-Syaukani, nulis kitab fikih Nailul Autor, dan kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Itu dia Syiah Zaidiyah, tapi dia menjadi Ahlus Sunnah. Itu banyak. Begitulah dulu. Jadi biasa, karena tidak mengkafirkan kan, biasa aja gitu kan, nggak ada masalah, jelas tidak, dengan kecintaan ke Ahlul Bait. Jadi beriringan, berjalan ya. Nah, yang kedua sejarah Syiah di Indonesia ini, yang kedua adalah menguatnya dan mulai terjadi ramai itu ketika terjadi revolusi Islam di Iran tahun 1979. Oleh siapa? Oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Nah, jadi Khomeini ini Syiah beraliran Imamiyah, Itsna Asyariyah, yang mengkafirkan para sahabat. Jelas tidak? Ini Syiahnya Khomeini ini. Ya? Yang mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini tidak lengkap. Yang ada itu 3 kali lipat dari Quran yang sekarang ada, sekitar 17.000 ayat yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi versi mereka, namanya Mushaf Fatimi, Mushaf Fatimiyah namanya, Mushaf Fatimah. Dia akan kembali lagi. Tapi sekarang kok mereka pakai Quran kayak kita, daripada nggak ada, kata mereka, kita pakai dulu saja yang ini. Nah gitu. Sama dibacanya mah sama. Bahkan MTQ di Iran, betul tidak? MTQ di Iran itu Pak, MTQ-nya Pak, suara dibaca indah mah sama. Tapi penafsirannya jangan dikira penafsiran kepada ayat itu versi mereka. Ya, nanti kita lihat bagaimana akidah mereka, dibaca mah sama, bahkan suara indah sama, tapi menafsirkan ayat Quran berbeda. Ya, akidahnya itu kan yang berbeda gitu. Ya. Nah, jadi dulu Ayatullah Khomeini ini pimpinan mereka, dia dalam pengasingannya tinggal di Perancis, dan dia berhasil menggulingkan rezim atau pemerintahan Muhammad Reza Shah Pahlavi, pemimpin dari Syiah itu, digulingkan sama Khomeini, apa namanya, kudeta. Nah, di kudeta, wow, ramai sekali itu. Ya, ternyata revolusi ini berpengaruh kepada para mahasiswa Indonesia. Sekitar tahun 82-an itu banyak yang belajar ke sana. Kenapa? Karena Khomeini dia punya misi ingin membawa revolusi ke negara-negara Islam. Ya, itu Khomeini kan luar biasa banget dulu itu, dengan jenggot yang panjang, sorban yang luar biasa. Saya dulu di pesantren, karena dulu tidak tahu, saya pengagung Khomeini dulu itu. Wow, di kamar itu sepasang poster Khomeini, Ayatullah Khomeini, jenggotnya panjang, pakai sorban hitam luar biasa. Ini Pak apa? Negara Islam, revolusi Islam. Nggak kenal dulu, nggak kenal Pak. Nggak tahu. Nah, banyak berpengaruh kan, dulu nggak kayak sekarang. Banyak para mahasiswa di tahun itu banyak yang terpengaruh, makanya yang sekarang menjadi tokoh-tokoh Syiah, termasuk yang baru meninggal tuh, itu jebolan sana. Belajar ke Iran, ke Qum, sedang bergejolak tuh, sedang masa-masanya luar biasa, resmi kan, mazhab negara itu Syiah gitu kan, negara Syiahnya Itsna Asyariyah Imamiyah. Maka sekian lama di Kadar muncullah para mahasiswa kita itu yang mulai belajar tahun 82 tuh ke sana tuh, pulang di kita dia udah mengembangkan, cuman di zaman Orde Baru dulu nggak mudah. Maka mereka sebatas hanya pemikiran kajian-kajian saja, mereka menyembunyikan, jelas tidak?
menyembunyikan. Maka yang ketiga itu pada tahun 90-an ini gelombang mulai muncul, yaitu mereka pendekatannya kajian sufistik, sufi. Yang kedua kajian tentang fikih 5 mazhab. Itu awalnya. Nanti mereka memperkenalkan, oh mazhab itu tidak hanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi ada mazhab Ja'fari, mazhab Ahlul Bait. Dikenalkan tuh. Mulai ada fikih 5 mazhab, ada bukunya. Yang nulis orang Syiah. Kata mereka, kalau kalian di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sholatnya 5 waktu, kami 3 itu, oh begini maksudnya, ini masalah perbedaan biasa. Nah begitu tuh dikenalkan. Sholatnya kan 3 waktu mereka itu. Ya, jadi asar, zuhur di jama', maghrib bisa di jama', subuh dan sendiri, jadi 3 waktu aja. Ini bukan perbedaan masalah usul furu saja. Kan dulu kan orang banyak terkelabui kan, wah ini ilmiah, kayak ilmiah gitu kan. Lihat mazhab pendekatan itu. Kajian sufistik, Rumi, diangkat telah tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi, wah luar biasa. Itu begitu awalnya tuh. Orang banyak yang tertipu tuh, ikut, wah luar biasa mengeluh-elukan. Ya. Mulai bikin pesantren mereka. Berani mereka bikin pesantren yang memang Syiah. Di Bangil ada, termasuk di Bandung juga ada, di beberapa Bogor ada tempat. Mereka bikin pesantren, namanya pesantren. Ya, di Bandung ini ada ya. Kalau di Bandung sudah meninggal tokoh namanya Jalaluddin Rahmat. Itu Syiah itu. Dulunya dianya dulu aktif di NU dan Muhammadiyah. Tapi dia jadi Syiah. Tapi sekian lama dia menyembunyikan kesyiahannya gitu. Takiyahnya itu ya, sampai akhirnya dia udah melihat kuat terang-terangan bahwa dia Syiah. Ya, ini ada namanya sekolah Mutahari di mana, di Kiara Condong tuh ada. Itu Syiah itu. Apa namanya? Syiah. Jelas tidak? Ya. Oke. Nanti muncul lagi apa? Ketika mulai ini fase keempat, tadi fase ketiga ya. Yang pertama, seiring dengan masuk Islam ke negeri ini, ke Nusantara, tidak diketahui pasti, tapi sudah ada lah. Hanya memang karena Zaidiyah, jadi tidak ada bentrokan, biasa aja, berjalan. Ya, itu Zaidiyah karena hampir sama dengan Ahlussunnah. Sekian lama. Nah, ketika nanti muncul tadi revolusi Iran, itu mulai berpengaruh kepada para mahasiswa kita. Tahun 82 itu banyak yang belajar ke sana. Ya, pulang tahap ketiga tahun 90-an itu udah mulai banyak kader yang pulang ke Indonesia itu. Tapi kan dalam suasana politik dulu Orde Baru. Dan Pak Harto tegas kepada Syiah. Karena Pak Harto tahu lewat intelijennya Syiah ini berbahaya bagi NKRI. Kenapa? Karena tadi mereka punya akidah apa? Al-imamah, nggak akan mengakui mereka kecuali imam mereka. Cuma sekarang karena mereka sedang sedikit siap, mereka bahkan pura-pura bergabung saja, kayak mendukung, padahal mereka punya akidah sendiri itu. Itulah Iran buktinya tuh digulingkan Muhammad Reza Shah Pahlavi itu digulingkan, Reza Pahlavi itu digulingkan sama Khomeini, dikudeta itu. Habis itu. Dan al-wilayah, rukun imannya al-imamah, rukun Islamnya ada al-wilayah. Mereka harus punya wilayah, namanya wilayatul faqih. Ini Islam mulai muncul di zaman Khomeini. Ada buat istilah-istilah itu. Ini wilayah faqih. Jadi dia ngaku sebagai imam gitu ya kan. Bertemu dengan sang imam yang ditunggu itu punya mandat. Begitulah ya orang-orang Syiah. Di kita mulai masuk tahap ketiga tadi, kayak kajian fikih lintas mazhab, 5 mazhab begitu. Nah nanti orang-orang Syiah banyak yang ketika seiring dengan pemikiran makin dahsyat, muncullah Islam liberal di kita. Islam liberal itu juga pemikiran itu ya, ideologi itu Islam liberal. Mulai itu mereka masuk tuh. Kadang mereka kan orang liberal itu kan pemikir gini, orang nih, kenapa orang liberal sama Syiah dekat? Bahkan banyak tokoh-tokoh liberal yang dia Syiah. Kenapa begini? Kan orang-orang liberal tidak akan berani ya
tidak akan berani bahwasannya di luar Islam itu salah, nggak akan berani mereka. Semua agama sama kan itu mereka itu sama aja, semua agama sama, semua agama benar, semua agama itu baik sama. Itu kan orang-orang liberal begitu ya. Nah, orang Syiah melihat kalau orang-orang kafir saja gitu, Yahudi, Nasrani, Buddha dianggapnya sama, apalagi kita gitu loh. Kita kan sama ngakunya Islam, apa sih diterima, bener kan? Makanya mereka dekat merapat. Makanya jangan aneh dulu orang-orang Syiah itu nyaman di ini nih, bernaung di bawah pergerakan Islam liberal. Jangan aneh, banyak orang-orang Syiah yang menjadi orang liberal. Ya. Nah, yang keempat, mulai muncul gesekan ketika mereka sudah merasa banyak pengikut, punya kader, mulai mereka membuat kelompok ya semacam ormas lah, organisasi masyarakat. Maka nanti tahun 2000 tanggal 1 Juli berdirilah namanya IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI ya. Nanti yang mendirikan Kang Jalal itu diantara dan beberapa tokoh, dan nanti dia punya kepengurusan, ada marjanya, kemana sih marjanya, kemana kembalinya gitu. Oh, ke Iran gitu kan, kayak begitu ya. Mulai itu karena sudah melembaga, sudah punya kekuatan, mulai dia menghidupkan ritual-ritual yang itu sensitif buat kita kan. Di sini Ahlussunnah betul tidak sensitif, termasuk apa, mulai menghidupkan ritual Asyura ini. Jelas tidak? Di dalamnya pasti ada mencaci maki para sahabat, pasti itu. Dari sini mulai muncul. Nanti ada orang-orang yang keturunan Arab, bahkan ngakunya keturunan Nabi, dia nggak mau gabung sama IJABI, kan IJABI itu untuk semua saja gitu. Merasa lebih mulia lah nasab dan lainnya. Bikin sendiri mereka, namanya ABI, Ahlul Bait Indonesia, bikin lagi itu. Jelas tidak? Nah, mereka bikin pergerakan, bikin pesantren. Sekarang, zaman sekarang ya mulai kemana-mana, bahkan ke politik masuk kadernya, masuk partai politik, masuk kemana-mana gitu. Nah, udah mulai kuat mereka itu. Nah, itu karena setelah ada gelombang pengiriman kader lewat kuliah di Iran, itu luar biasa. Di Iran itu, di Qum itu, kembali ke negeri ini, pergerakan seiring dengan reformasi terjadi setelah Orde Baru itu, bebas segala, mereka berani muncul terang-terangan ya. Nah, ketika itu masih belum ada konflik, cuman mulai mengkhawatirkan, betul tidak? Sampai kemudian kita tahu bagaimana kejadian Tajul Muluk di Sampang di Madura. Jelas tidak? Tajul Muluk yang terang-terangan mencaci maki para sahabat, mengkafirkan sahabat. Ini pemantiknya sampai ramai. Kemudian akhirnya MUI Jawa Timur menyampaikan Syiah bukan Islam, sesat. Dan termasuk MUI Pusat menuliskan kriteria tentang aliran sesat. Nah, Syiah masuk di dalamnya. Jelas tidak? Sejarahnya ya. Nah, sekarang seperti itulah kenapa kemudian Syiah ada di Indonesia gitu. Jadi yang pertama, seiring dengan masuknya Islam ke negeri ini, tetapi Syiahnya Zaidiyah, tidak ada bentrokan secara ini biasa aja, perdebatan biasa gitu. Nah, mulai besar pengaruhnya, membesar ya setelah ada revolusi Iran, di mana Khomeini itu seorang Syiah yang berhaluan Imamiyah ya, atau Syiah Isna Asyriyah ya. Nah, tahun 80-an ke sini itu banyak orang-orang kita yang terpengaruh oleh revolusi ya. Kebayang termasuk saja dulu begitu, dulu saya juga begitu, karena nggak tahu aja gitu kan, nggak tahu. Di pesantren dulu tahun-tahun berapa, 90-an lebih tuh, waduh senang sekali tuh. Zaman 9 masuk kawan juga sama ya. Oh, pembukaan bahala tak apa artinya. Betul, dulu begitulah. Dengan keluguan kita nggak tahu kan, sama dulu begitu ya. Nah, itulah Syiah, jelas tidak? Itulah Syiah. Nanti muncul kajian-kajian fikih, kenalkan ini Ja'fariyah gitu ya, Ja'fariyah. Nanti muncul lagi tahap selanjutnya apa? Bikin ormas, tadi IJABI, ABI dan lain-lain, bikin pendidikan
Nah, sekarang sudah masuk ke ranah politik, sudah mulai mereka berani mengadakan ritual acara-acara yang itu isinya penistaan terhadap orang-orang yang kita muliakan selama ini. Nah, di sini letak bahayanya ajaran ini gitu. Di samping tadi ya, kalau untuk umat Islam jelas secara akidah bahaya, Pak. Ini kita lihat ya. Di mana bahayanya kita lihat. Kita bedah ya. Oke. Lihat bagaimana orang-orang Syiah Imamiyah yang saya maksudkan. Penyimpangan Syiah terhadap Quran bagaimana kita lihat. Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin Ahlus Sunnah ini berbeda dengan Al-Quran versi Ahlul Bait. Untuk menyebutkan istilah Ahlul Bait saja mereka punya istilah sendiri, itu termasuk orang-orangnya juga versi mereka aja gitu. Kita lihat ini dari kitab mereka ya, bisa dengan mudah lah di download kalau bisa baca mah. Tafsir As-Safi ini kalangan orang Syiah ya, ini ya paling dianggap siapa namanya, Muhammad bin Murtadha Al-Kashi. Dalam Tafsir As-Safi ada itu, tafsirnya luar biasa, itu panjang gitu ya. Nih diantaranya nih, lihat kalimatnya nih. Lam yabqa lana, tidaklah tersisa bagi kami, i'timadun ala syai'in minal Qur'an, untuk berpegang akan suatu ayat dari Al-Qur'an. Iz ala haza, hal ini disebabkan yahtamilu kullu ayatin minhu ayyakuna muharrifan wa mughayyira. Ya, hal ini disebabkan setiap ayat telah terjadi pengubahan sehingga berlawanan dengan Al-Quran, dengan yang diturunkan Allah. Wa yakunu ala khilafi ma anzalallahu falam yabqa lana fil Qur'an hujjatun aslan, dan tidaklah tersisa dari Al-Quran satu ayat pun sebagai hujjah. Fatantafi faidatuhu wa faidatul amri bittiba'ihi wal wasiyati bitamasuki biha, maka tidak ada lagi faedahnya, dan faedah untuk menyuruh dan berwasiat untuk mengikuti dan berpegang dengannya. Bayangkan di kitab As-Safi, kalau mau baca download saja ya, di internet banyak. Itulah akidah mereka. Contoh kata dia nih, lihat. Karena mereka meyakini bahwa ayat Quran itu dibuang, yang berkaitan dengan Ali pasti dibuang oleh Abu Bakar, oleh Umar gitu, oleh Utsman. Kurang ajarnya mereka begitu menuduhnya. Contoh Al-Baqarah nih ayat 23. Kan di kita ini ayatnya ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Betul? Nah, kata mereka ada yang dihilangkan Ali ya gitu. Harusnya mah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fi aliyin. Ya, mimma nazzalna fi aliyin. Di sini disembunyikan yang abdina saja, pada sebenarnya fi aliyin. Kita orang siapa begitu. Ya, jika kamu ragu terhadap apa yang ditunjukkan kepada Ali, ya kepada Ali itu. Nah, ini dalam kitab Faslul Khitab, Safatu halaman ya 254, dan di dalam kitab Al-Kafi juz 1 halaman 417. Nanti saya berikan kitabnya. Oke. Ada surat Ali Imran kata dia, ayat 33. Allah berfirman, yang kata mereka ini yang Sunni katanya. Ya, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Betul tidak? Ini ada kita baca ayat berapa ayat? 33. Kata mereka ada dibuang. Apa kalimat harusnya? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin 'alal alamin. Tuh ada alu Muhammad. Dibuang oleh Abu Bakar dan Umar. Coba. Begitu. Ya. Ada lagi ayat yang ke 110.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini kan kita, kata mereka dibuang tuh a'immahnya, kata harusnya bukan khairu ummah tetapi kuntum khairu a'immah. Tuh itu isyarat tentang keimamahan katanya, kepemimpinan. Kuntum khairu a'immatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apalagi lagi yang lain, masih banyak. Ini terakhir saya berikan contoh. Ada di Quran surat Jin ayat 23. Dalam Quran orang-orang Ahlussunnah begini kata mereka, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Nah, di kitab mereka harusnya di Mushaf Fatimah tuh begini katanya, wa may ya'sillaha wa rasulah, sama ya. Di sini ada kalimat fi wilayati aliyin. Nah, gitu. Fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Asal ada kata Ali pasti dibuang sama Abu Bakar, Umar dan Utsman, bayangkan itu. Jelas ya? Oke, mereka punya keyakinan akan maksumnya 12 imam. Terjaga. Ini dia ya, yang saya masukkan tadi. Ini yang mereka tunggu nih, Al-Mahdi ini akan keluar di akhir zaman. Oke, sekarang bagaimana keyakinan Syiah terhadap para sahabat Nabi? Ini saya akan tayangkan ya, tokoh mereka yang dia punya channel YouTube sendiri, Syiah nih. Tokoh Syiah yang dia punya channel YouTube sendiri. Kita lihat nanti ya. Oke, sedikit lagi ya. Bagaimana keyakinan Syiah terhadap sahabat Nabi? Ini dia kata mereka. Al-Kulaini berkata dalam kitab Al-Furu' fil Kafi, ini kitab mereka nih. Ini dijual. Usul Kafi. Dan Biharul Anwar Al-Majlisi. Ini Al-Kulaini. Bagaimana keyakinannya? Dari Ja'far alaihissalam, ia berkata, semua orang murtad keluar dari Islam seperti dengan Rasulullah kecuali 3 orang sahabat. Kemudian saya bertanya kepadanya, siapakah ketiga orang itu? Yang pertama Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Bayangkan ya, murtad semua kecuali 3 ini. Versi mereka lagi, ketiga ini semua dari Persia, kata mereka begitu. Ya kalau sama jelas Al-Farisi, tapi yang 2 ini kan bukan dari Persia, Abu Dzar dan Al-Miqdad ini. Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana keyakinan Syiah terhadap istri Nabi, Ummahatul Mukminin nih? Kata mereka yang meracun Nabi sampai Nabi wafat adalah istri beliau, yaitu Aisyah dan Hafsah yang bersekongkol membunuh Rasulullah. Keji sekali. Itu tertuang di kitab mereka, ulama kita menyampaikan, sekarang bisa mudah kita lihat, termasuk mereka lewat para dai, para ulamanya versi mereka, bikin ceramah di YouTube, di-upload oleh mereka sendiri. Kurang gimana, kuat bukti. Kita lihat, ini dia nih. Ini namanya Yasir Habib.
فهي بالنار. في النار يأكل الجيف. إذا عائشة اليوم في النار تأكل الجيف، هكذا يثبت أن عائشة في النار ولا تأكل الجيف فقط. أستطيع أن أقول هكذا أن عائشة اليوم في النار معلقة من رجليها في النار الآن عائشة، ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسد، هي تأكل لحم جسد. فطبق هذا الحديث على فعل عائشة، تعرف أن عائشة اليوم في النار وأنها معلقة فيها من رجليها تأكل لحم جسدها وتأكل الجيف. هذه هي سيدة نساء أهل النار لعنة الله عليها. اليوم نحن نفرح وندخل بهذا الفرح والسرور، ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب والجحيم الأبد. في هذا اليوم يحق لنا أن نفرح، في هذا اليوم يحق لنا أن نسترح. ووصيتي إليكم أيها الأخوة، من له حاجة خاصة إذا كانت مستعجلة فليجرب هذا الشيء، وإذا حصل حاجة خلي حاضر. ليش أنا راح أقرر؟ أقول لك هذه الليلة تروح إلى البيت إن شاء الله وتصلي صلاة ركعتين الشكر لله عز وجل على انتقال عائشة إلى النار، واطلب حاضر وشوف أنه ما تكون الحاضر. يقولون عائشة في الجنة، عائشة في النار. عائشة صراحة عطت حكم الله ورسوله، خلاص طبق عليها الآية. وين تكون؟ في الجنة أو بالنار؟ بالنار لا تحترق، خالدة فيها أبدا. عائشة مهتدية أم ضالة؟ ضالة ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. لماذا؟ Coba bayangkan, ini situs mereka, kita ambil, kita download. Sekarang gampang dan banyak Pak, kalau saya tayangkan semua, aduh banyak sekali lah. Bayangkan, Aisyah Ummul Mukminin yang dicintai oleh Rasulullah, yang sangat dahsyat keutamaannya, yang pernah difitnah dengan kisah hadisul ifki itu oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, tapi Allah bersihkan, sucikan dengan turun ayat surat An-Nur. Mereka begitu Pak. Orang kita banyak ikut-ikutan, banyak, nggak pernah bisa bersatu, betul tidak? Dari sisi agama ya. Gimana kita cinta kepada Aisyah, itu ibu kita, itu Ummatul Mukminin, Hafsah ibu kita, betul tidak? Dan mereka mengkafirkan. Bahkan syahadat mereka, lihat ya, mereka punya syahadat. Itu berbeda syahadatnya. Bahkan ditambah syahadatnya itu. Wajib ya dalam syahadatnya itu untuk apa? Untuk melaknat. Kita lihat nih. Jadi ada orang yang mu'alaf lah, kata mereka mu'alaf, jadi Syiah itu, jadi mereka masuk Islam yang benar kata mereka. Lihat nih, namanya Idris dari Maroko ini, masuk Islam. Lihat syahadat mereka.
شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله وأشهد أن فاطمة الزهراء المعصومين أشهد أن أبا بكر أشهد أن أبا بكر وعثمان وعائشة وحفصة أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء Coba bayangkan Pak, jelas tidak? Antum di YouTube ada namanya ini Fadak ini channelnya, tapi janganlah kalau tidak kuat ya. Jadi tidak, ini baru sebagian. Nah mulai muncul permasalahan ketika mereka menjadikan ini sebagai syiar mereka Pak. Jelas tidak? Setiap Muharram makanya kami turun, tidak akan pernah membiarkan, itu penistaan maksudnya. Kemarin di sini kita dengan Pak Wali Kota lapor saya dengan kawan-kawan. Ya saya bilang kalau tidak diturunkan, ya yang berhak Satpol PP lah, kita laporan, kita ikut prosedur semuanya. Bahkan ini ancaman jelas. Kita akan turun. Alhamdulillah Satpol PP kemarin turun tuh, dibersihkan semua. Ya, mendompleng lagi kabuyutan ke Sunda kan, identik Sunda dengan Syia, nggak ada itu. Jelas tidak? Sesat, menyesatkan, bahaya, harus kita lawan Pak. Kecuali kalau mereka berdiri jadi agama sendiri lah, silakan aja lah. Tapi jangan di hadapan kita melaknat gitu kan, nggak bisa. Itu penodaan namanya kepada orang-orang yang kita muliakan di agama ini. Jelas tidak? Nggak bisa. Makanya nggak akan benar bersatu antara Sunni dengan Syiah. Ini di Iran kayak begini Pak. Lihat WC ini kayak gini tuh, kesetnya tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh ini kayak buatan, bukan nih asli ini. Kalau kita lihat, bukan jangan bisa diedit, ini udah lama sekali Pak. Ini orang-orang yang pernah ke sana tahu. Jelas tidak? Sebegitu mereka benci kepada orang-orang yang kita muliakan. Ya. Itulah Syiah ya. Nah maka ketika berdiri Ijabi, Abi dan yang lainnya, mereka berani semakin banyak orang-orang yang datang kemari itu, mereka membuat ritual-ritual ya, perayaan-perayaan, termasuk apa, perayaan Asyura itu. Nah bertahap, tidak langsung. Kita lihat ya, nih ini orang-orang nih, ini siapa Pak? Ini orang kita ini, lihat, ini bukan orang luar, ini orang Bandung, ini orang kita. Udah berani mereka. Dulu awalnya bagaimana? Awalnya Pak, awalnya sekedar apa? Sekedar ini nih, kumpul, dibacakan kisah syahidnya Husain bin Ali gitu, Karbala itu dibacakan. Oh mereka menangis. Itu awalnya begitu saja. Naik, sudah berani sampai gini-gini. Kita lihat ya, ini dulu nih, ini yang dulu, sekarang udah lebih ini lihat.
Begini. Bertahap dari mulai baca dan mulai terpukul tuh. Ini share-share dibaca. Ya syahid ya mazlum. Nanti setelah itu mereka berani sampai tadi udah mulai melukai nih, tidak udah mulai itu. Coba kemana akal sehat? Masa emang agama benar, agama yang begini kita ngajarin begini Pak, betul tidak? Coba kemana akal sehatnya? Ini bukan, ini real terjadi, hati-hati, ini menular. Nanti bisa kalau terdoktrin oleh mereka bisa sesat. Orang mau profesor, mau doktor, kalau sudah akidahnya menyimpang ya akan terdoktrin. Dulu ada yang ngebomsin itu, dia seorang doktor, tapi dia mengebom saudara sendiri, dianggapnya jihad. Kan keliru kan, bayangin sampai sebagai pada itu dokter loh, meyakini ngebom ya, orang yang tidak sama dengan mereka itu syahid gitu loh. Ngeri tidak? Ngeri itu. Ya, akidahnya yang menyimpang. Nanti akan seperti ini kalau ini di Iran udah begini dah tuh. Ini ujungnya kan. Anaknya juga sama nih. Sekarang Pak Balatak lah di YouTube, tinggal lihat aja ya, banyak. Ini seperti itu mereka itu. Nah baru setelah ini kan muncul gesekan, jelas tidak? Gesekan muncul Pak. Seiring dengan banyak buku-buku yang diterbitkan. Nih seperti ini, lihat nih. Saya punya buku ini di rumah. Ini buku sesat, hati-hati ya, bahaya. Yang nulis orang Syiah, diterjemahkan nih. Ini Nur Al-Huda, ini ICC ini milik mereka. Hati-hati. Karena ini menceritakan tentang terbunuhnya Husain bin Ali, banyak distorsi yang targetnya agar kita larut dalam kesedihan, gulu meratapi kematian Husain, dan nanti gulu kepada Ahlul Bait, dan berikutnya mengkafirkan sahabat. Ini buku dijual umum, hati-hati ya, dengan bahasa yang luar biasa itu. Tuh, bikin lagi buku, ini buku-buku mereka semua nih. Nabi Muhammad berduka mengenai Husain, mengapa kita tidak? Nah, dari mana nih dalilnya itu? Ya. Dibantah oleh para ulama kita. Ini buku yang bagus, ini ulama kita nih. Hikbatun Minat Tarikh, saya punya bukunya. Dulu pernah dikaji di sini nih kitab ini. Lihat di YouTube lagi ya. Kita ngaji kitab ini dulu. Inilah faktanya. Meluruskan sejarah dari Nabi wafat sampai Husain terbunuh. Ini juga sama. Ini Ahlul Bait juga. Husain ini Sayyid Hasan Husain Ahlul Bait. Ya, buku bagus semua nih. Itulah bahayanya. Nah, karena sudah seperti itu, maka mulai muncul gesekan. Nah, yang paling rame menyita perhatian ketika Tajul Muluk itu, terang-terangan. Sampai kemudian ya MUI Jawa Timur tegas menyampaikan, MUI Pusat tegas menyampaikan. Malaysia sudah lebih dulu, Malaysia itu tegas, Malaysia melarang pergerakan Syiah. Dulu zaman Orde Baru itu nggak boleh ada Syiah. Maksudnya apa? Ini mengancam NKRI masalahnya gitu. Kenapa? Karena mereka punya akidah apa? Al-imamah. Kalau sudah saatnya sudah kuat, akan mereka pasti kudeta. Pasti kudeta ujungnya orang Syiah itu. Di mana-mana begitu ke orang-orang Syiah itu kudeta. Di Yaman kacau tuh, ada Al-Husi itu mengkudeta. Ya, di Suriah juga sama. Di mana-mana sama. Bukan baru sekarang, dari dulu. Dulu Syiah Bani Buai itu juga mengkudeta Abbasiyah dulu.
Maka dulu sang khalifah meminta bantuan kepada Turki, Saljuk, dibantu sama Tugrul Bek, seorang yang luar biasa. Ya, kalah orang Buaihi. Ya, kemudian ada Fatimi oleh Salah Al-Ayyubi itu. Jadi dulu sudah begitu. Ya, makanya nggak akan pernah bisa bersatu. Ini dia nih. Sunni dan Syiah mustahil bersatu. Ini kenapa gambar Syekh Ahmad Thayyib, ya, ini rektor Al-Azhar sekarang ya, dengan tokoh Syiah, karena memang dulu sering diinikan Al-Azhar itu menginisiasi agar bisa bersatu Syiah dengan Sunni, nggak bisa. Sudah dari dulu. Karena yang berbeda bukan masalah furu tapi usul ya, masalah akidah, nggak bisa. Jelas tidak? Oh, yang berbeda tuh usulnya. Usul fil akidah, rukun iman. Itu usul, jelas tidak? Usul. Kita yakin 6, iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar takdir. Itu kita, karena Nabi yang menyebutkan, Quran juga begitu banyak ayat Quran. Ya, itu rukun iman kita. Nah, mereka berbeda rukun imannya. Jelas tidak? Rukun imannya berbeda mereka. Ya. Rukun Islam jelas. Ya. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji jelas. Mereka beda rukun Islamnya. Itu apa namanya? Usul bukan furu bedanya. Kalau masalah furu nggak ada masalah, Pak. Mana usul fil akidah yang tadi? Mana furunya? Contoh, iman kepada Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa di arsy gimana maksudnya? Itu mah masalah furu namanya, bukan usul. Memang ada kalimat istiwa 'alal arsy, ada yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil, kan begitu. Itu bukan masalah usul, itu sama-sama iman kepada Allah sama, cuman memahami ayat yang memang kategorinya apa? Mutasyabihat. Ya banyak. Itu masih kategorinya, tapi sama usulnya kan, iman kepada Allah. Tadi yang berbeda apa? Furu'nya. Termasuk bab syariah juga sama. Apa yang menjadi usul? Sholat itu usul, 5 waktu itu usul, namanya jangan dirobah, 5 waktu usul. Yang menjadi 3 itu udah berbeda usul kan, nggak bisa kompromi. Tapi kalau masalah furu apa? Oh, subuh ya ada yang kunut, nggak kunut, itu bukan masalah usul, itu furu. Mau kunut mau nggak terserah, ada dalilnya semuanya. Nah itu namanya furu. Tapi sholatnya sama 5 waktu kan? Nah, kayak begitu. Jumatan ada sekali 2 kali. Sama, selama yakin buat laki-laki Jumat itu wajib, nggak apa-apa, itu bedanya furu. Orang Syiah tidak sholat Jumat. Nah ini udah usul gitu kan. Sholatnya 3 waktu sehari. Itu bedanya masalah usul, jelas tidak ya, kayak begitu. Ya. Itulah orang Syiah. Nah jadi mereka itu yang paling mengerikan, mereka akan membawa semangat itu, semangat untuk mengkudeta itu. Karena ada konsep al-imamah dan al-wilayah, maksudnya wilayatul faqih, dimanapun mereka berada targetnya itu. Mana fitnah mereka sekarang sedang takiyah. Susah, Pak. Ini nih tokoh Syiah ini yang di Bandung, ini yang baru meninggal kemarin kan, sekian lama takiyah terus. Jadi pertama nggak ngaku Syiah. Dulu ada debat di IAIN, nggak ngaku juga. Dipanggil sama tokoh-tokoh ulama Bandung, nggak ngaku juga sekian lama. Sehingga dia ngaku sendiri. Tuh sekian puluh tahun tuh takiyahnya tuh. Gimana kita mau percaya ini sedang bohong apa sedang jujur? Betul nggak? Susah kan orang kalau sudah sering bohong, pas jujur susah percaya. Kayak sedang viral sekarang, rame kan? Ya, yang ditembak tuh siapa ya? Yang pertamanya udah bohong, keterangannya kesananya mau bilangnya, tetapnya nggak percaya kan? Jangan bohong lagi gitu, gimana mau percaya orang sudah sering bohong? Kalau mungkin dia jujur, tapi karena sudah sering bohong kita susah percayanya gitu kan. Itu musibah bagi yang pembohong itu, kalau sudah bohong ya orang susah percaya. Mungkin di saat dia bicara dia benar, tapi kita karena dari awal bohong kita nggak percaya, susah percaya lagi itu. Itulah Syiah ya ajarannya, hati-hati ya. Itulah Syiah berbahaya. Baik, ini udah jam 9 ini. Jadi masih ada tema lain ke depan nanti kita bahas. Apa itu? Ini temanya tentang, ini dia. Apa? Metode reklamasi terhadap orang awam. Di kita nih. Nah, tapi waktunya habis ya. Nanti kita bedahlah di pertemuan selanjutnya. Cukup ya?
Oke, ada yang ditanyakan tidak? Satu atau dua dari jamaah yang mau bertanya enggak? Kita beri kesempatan. Oke. Apakah Syiah di Indonesia sudah ramai, sudah banyak? Sudah banyak. Jelas tidak sudah banyak. Karena memang mereka mengirimkan kader-kadernya kemana? Ke Iran. Kuliah di sana, beasiswa. Ya. Dan nanti mereka punya marjanya masing-masing. Ada yang ke Libanon, ada yang ke Iran, itu ya. Ala kulli hal, hati-hati. Sudah kuat mereka sekarang. Bahkan ada di antara kadernya udah masuk ke politik mereka sekarang. Di beberapa partai udah masuk mereka. Di Bandung Barat dulu ada tokohnya kan menjadi caleg gitu dan menang gitu. Anggota dewan itu. Ada di beberapa partai ada orang-orang Syiah sudah mulai ke politik masuk. Tapi kalau disebut angkanya, nah belum, ya masih dibandingkan Ahlussunnah ya sedikit mereka. Tapi mereka luar biasa itu terus. Iya, menghembuskan, mengajak orang awam. Jelas tidak? Kayak yang lain, ada yang lain? Oke. Akademisi politik orang Bandung ya. Tokoh bahkan. Ya. Betul. Sana. Iya, bagus. Kita harus kerjasama dengan aparat pemerintah. Karena boleh jadi mereka tidak paham. Jangan kan pemerintah yang tidak belajar agama dengan sungguh-sungguh, kita juga banyak nggak paham kok. Ini orang yang masih ragu dengan bahaya dan kesesatan Syiah. Yang pertama karena dia tidak mengenal hakikat ajaran Syiah itu. Atau yang kedua, dia sendiri tidak kenal ajaran Islam yang benar. Bagaimana ketika seseorang muslim berkeyakinan Quran tidak sempurna, Quran itu ada yang dihilangkan ayatnya, yang sempurna nanti akan datang yang jumlahnya 3 kali lipat lebih tebal, itu kan berkonsekuensi itu. Atau sahabat Nabi Abu Bakar itu kafir, Umar kafir dari terang-terangan, itu apa sih hukumnya dalam Islam? Harus tahu. Nah, boleh jadi dia nggak kenal Islam yang benar tuh, nggak kenal juga sunnah, nggak kenal gitu. Atau yang ketiga, dia orang-orang liberal, orang Syiah, tapi dia ngaku Syiah, nggak akan ngaku, udah taqiyah susah. Gimana mereka menjadikan bagian dari agama kemunafikan itu kan, berbohong itu, sampai masa dia akan kuat baru mereka akan berani gitu, nggak akan berbohong. Tapi sekarang pada masanya mereka bertaqiyah. Ya, menyamar seperti kita saja, tapi sini ya. Nah, sekarang bagaimana meyakinkan bahwa ini berbahaya? Ya kembali kepada ajarannya. Sejarah mencatat, sepanjang sejarah, sampaikan data sejarah. Saya orang sejarah, saya kuliah sejarah di jenjang yang paling tinggi gitu loh, sejarah peradaban Islam di kampus di Bandung sini. Jadi saya belajar, atau tidak saya belajar juga di Mekah, di Madinah, di mana ada para ulama sejarah. Tapi kuliahnya di akademisi sekarang saya sedang menempuhnya. Ya, jadi paham bagaimana mereka mendistorsi sejarah Islam. Ya, kita kenalkan, lihat dalam sejarahnya. Saya katakan tadi, dari awal bagaimana pengkhianatan mereka pada umat Islam,
Yang mengundang Husain datang kan mereka, yang membiarkan mereka, yang pura-pura sedih mereka, kan kurang ajar itu. Bikin sejarah baru, palsu sejarahnya kan, dikarang-karang. Ya pakai logika saja gitu. Nabi, apakah pernah Nabi ketika wafat pamannya siapa, Hamzah, yang dikoyak tuh tubuhnya tuh dimutilasi, apa Nabi seperti itu sedihnya sampai memukul, menyiksa begitu, dendam? Nggak ada, bukan ajaran agama dendam itu, bukan. Ini mah dendam, ajaran mereka ajaran dendam kan. Jelas tidak, karena memang Syiah dibangun oleh orang-orang Persia dan orang-orang apa Yahudi, dendam kepada sahabat Nabi. Jelas tidak, itu ajarannya begitu. Apa pernah kita mendengar Nabi yang mulia ketika meninggal anaknya, ya siapa, Muratab? Nggak ada, nggak ada. Ali dibunuh juga, nggak ada sahabat yang meratap begitu, nggak ada. Kenapa bagian Husain yang dilulukannya? Karena Husain pernah menikahi perempuan dari Persia. Mereka merasa mewarisi itu, jelas tidak? Ya karena Islam, kenapa mereka benci kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman? Karena di masa mereka berakhirnya peradaban mereka. Begitu. Nah, jadi mereka punya akidah itu, doktrin. Nuduhnya cuma mereka itu kalau terdesak mereka nuduh ke orang lain gitu. Ini yang takfiri, ini yang ekstrim, ini yang dia tuh lempar batu sembunyi tangan coba gitu. Sekarang saya katakan apa? Ada yang takfiri yang lebih berbahaya dari Syiah. Jangankan kita, orang-orang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan itu, sahabat Nabi dikafirkan. Enteng saja mereka mengkafirkan. Tadi kan antum lihat tadi ulama, bukan cuma dia, banyak sekali yang begitu. Ya emang begitu ajarannya. Dulu kita bisalah dibohongin. Sekarang itu mereka yang ngupload sendiri kok di YouTube mereka. Yang jutaan itu, yang follower itu, coba ngeri tidak? Ngeri. Jelas tidak? Kita bisa akses, mereka itu terbuka, bikin TV juga ada, mereka banyak sekarang. Dengerin saja, lihat. Ya. Seperti itu akidahnya, keyakinannya. Ya. Dan mereka nanti akan masuk. Nah, apa akidahnya? Al-imamah, al-wilayah, itu yang berbahaya buat kita itu. Ancaman nyata. Jadi orang-orang kayak kita mah tuh enteng dikafirkan sama mereka, halal darahnya. Wong sahabat aja dikafirkan. Cuman mereka tuh ngukur, kalau belum kuat nggak berani mereka. Gitu, tapi terus menggembos itu, masuk ke pemerintahan terus itu. Masif sekali mereka pergerakannya. Apalagi? Ya. Ya. Oke. Ada para ulama tegas menyampaikan. Para ulama tegas. Tapi kan kalau di legislatif beda lagi, di anggota dewan. Ya, kan gimana, jangankan mereka, semua ahli juga ada. Tinggal kita saja. Maka di sini saya katakan, ayo orang-orang soleh, para tokoh, para pemuda yang punya track record baik, masuk ke politik, yang sanggup, yang punya semangat untuk memperbaiki umat ini, masuk. Ya, masuk. Dakwah di politik. Kalau tipe orang yang kuat dengan godaan-godaan itu masuk ke politik. Tapi kalau punya track record yang buruk, pernah punya jejak rekam yang jelek, janganlah, karena jadi mainan nanti itu. Kalau yang antum yang bersih, yang tidak punya kasus, yang semangat, yang punya ilmu, punya giroh kepada agama lewat politik, masuk. Serius, antum lebih berhak masuk ke politik, yang orang baik itu. Kalau tidak, orang jahat yang masuk nanti, betul tidak? Masuk orang baik. Ya, jelas ya. Nah itu tahu, kita semua tahu, cuma tadilah. Ya kita tahu sendiri kan bagaimana pemahaman rezim ini seperti apa. Jangankan Syiah, semua aliran-aliran juga ada. Ya, nah begitulah. Nah, tetapi kalau bicara tentang yang takfiri, ya Syiah itu takfiri. Jelas sekali kok. Itu takfiri udah kurang gimana jelasnya. Cuma mereka suka nuduh orang lain gitu. Untuk mengamankan dia nuduh orang lain, dia cari kambing hitam gitu. Dituduh yang radikal segala macam, padahal mereka yang radikal itu. Di belakang mereka itu.
Nanti kalau sudah saatnya sudah kuat, karena itu kan gerak itu ideologi yang transnasional sifat itu, yang mendunia jadi luar, bukan cuma di kita saja ya. Sudah lama memang. Waspada sajalah, minimal kita selamatkan diri kita, keluarga, lembaga-lembaga tempat kita ada di dalamnya, ingatkan mereka. Lebih jauh kalau antum punya kemampuan, jihad, ya, buat aturan, larang Syiah. Ya kami menempuh jalur hukum, bisa turun bisa, cuman enggak, kita datang ke balai kota, ketemu wali kota sama semua, sampaikan alasannya, tampung oleh mereka, karena berpotensi mengundang konflik, betul tidak? Gimana itu penodaan? Masjid tempat mulia dijadikan tempat sesajen, kesyirikan, itu kan ngeri ya. Allah alam bisawab. Cukup ya, jam 9 lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kajian saya yang semula Selasa, Pak Haji Aman, jadi Jumat. Karena saya Senin, Selasa, Rabu tuh full di kampus. Jadi pulang kadang suka sore, ini kan di UIN ya. Jauh tuh lumayan, sekarang ini macet. Kadang sampai sore gitu kan, kadang capek juga lah kalau pulang ini ya. Nah, jadi Jumat ini pas lah. Sementara ya, nanti kalau sudah beres ya kita kembali lagi lah. Sekarang hari Jumat ya, jadi saya lumayan seharian itu ya, di Cibiru, di Soekarno-Hatta itu, dan itu jalur macet, ke sini jalur macet luar biasa ya. Tapi ini yang disampaikan ya, terima kasih. Nanti kita akan bahas ke depan judulnya apa, kita punya kajian judulnya ya, karena yang hadir diganti-ganti ya. Kalau kajian rutinnya agak susah jadinya ya. Ya sudah, kita angkat tema-tema tertentu lah kajian sejarah ini. Kita akan bahas nanti insya Allah tentang Samiri. Apakah dia itu Dajjal? Nah itu menarik. Sejarah apa Samiri ya. Di zaman Nabi Musa ada yang menyampaikan Samiri Dajjal. Benar tidak? Kita bahas dari sejarah seperti apa sosok Samiri itu ya, yang disebutkan di Quran itu ya, yang menyesatkan kaum Nabi Musa. Apakah benar dia Dajjal atau seperti apa, kita bahas insya Allah di Jumat depan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.